Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Mumtaz dari Metal 20. Dan Ya, ini rekan saya. gue kenalin lagi Dava Satwibowo, biasa dipanggil Dapdo dari Metal 20 sebagai partner dari Mumtaz. Oke, jadi di sini kita ingin membicarakan suatu isu ya. Ya isu nih Tas, isu apa Tas? Isu yaitu represif aparat. Ah, Nah, di sini kita bersama narasumber kita. Boleh kenalin sebagai dulu? ini jadi narasumber kita berasal dari BPA Akprop BEM UI. Ya Kak, silakan memperkenalkan diri Kak. Halo semuanya, pagi teknik. Kenalin, gue Hana, BPH dari Departemen Aksi dan Propaganda BMUI 2021. Gue dari Teknik Lingkungan 2019. Oke. Halo Kak Ana. Halo. Nah, di sini uh, mungkin kita pembukaan dulu kayak di sini kita kan ingin membahas isu tentang represif aparat. Nah mungkin saya sebelumnya ingin menanyakan dulu apa sih Kak menurut Kakak pengertian dari demonstrasi? Oke, demonstrasi itu kan sebenarnya mirip-mirip dengan aksi ya. Jadi menurut gue sendiri, ini tuh adalah kita untuk upaya kita turun ke jalan. Upaya kita untuk menyuarakan suatu suara, dan upaya kita untuk mengambil hak-hak kita yang sebenarnya belum kita dapat. Kan kita selalu kalau demonstrasi membawa tuntutan, di mana tuntutan tersebut berasal dari suatu keadaan yang keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Dan juga dari demonstrasi sendiri, kita tuh pembumian isu menurut gue. Semua orang berkumpul, terus kita ngebawa satu isu besar, dan kita ngasih tahu ke Indonesia bahwa ini tuh ada sesuatu yang salah, dan kita ngasih tahu bahwa masih ada harapan, masih ada upaya yang bisa dilakukan untuk bisa mendapatkan keadilan tersebut. Oke Kak, oke. Dari itu Kak, tadi kan dijelasin nih kayak apa pengertian dari demokrasi dan lain-lain. Nah ini mungkin kayak lanjut lagi Kak, kayak biasa itu apa sih Kak yang melatar belakangi suatu isu itu bisa diangkat Kak menjadi suatu aksi demonstrasi Kak? Boleh jelasin Kak? Oke, jadi suatu isu tuh nggak main-main kita angkat untuk bisa jadi naiknya suatu aksi, terutama aksi massa. Misalnya kita ambil contoh nih, isu KPK kemarin. KPK kan semua udah parah banget ya. Tapi kita memilih untuk melakukan aksi simbolis. Aksi simbolik yang jauh lebih kecil skalanya dan lebih nekenin kepada gimmicknya. Nah, sedangkan untuk aksi massa, berarti kita harus memikirkan bahwa seberapa pentingkah isu tersebut, seberapa banyakkah halayat yang terdampak dari isu tersebut. Misalnya Omnibus Law, kita ngebicarain skala besar. Benar-benar banyak masyarakat dari berbagai unsur yang terdampak dengan ditetapkannya Omnibus Law. Jadi pertama-tama lo harus tahu seberapa banyakkah orang-orang yang akan terdampak dari isu tersebut, dan seberapa gentingkah isu tersebut, dan apakah isu tersebut memang masih ada harapan atau enggak isu tersebut sudah berada di ujung tanduk di mana dalam kondisi paling kritis. Baru kita naikkan apakah nih bisa nggak nih untuk kita bawa ke aksi massa, dan kita tanyakan juga visibilitas. KPK kemarin kenapa nggak diangkat ke aksi massa? Salah satunya adalah kita pengen suatu aksi yang cepat tanpa perlu melanggar prokes, tanpa perlu untuk ngebuat massa besar-besaran yang justru kalau misalnya direncanakan dalam jangka waktu yang singkat hanya akan malah jadi prematur. Jadi pertama kita ngelihat dulu apakah aksi ini berdampak, apakah isu yang dibawa ini memberikan dampak yang sangat besar. Kedua, apakah kita melakukan aksi massa itu akan berguna atau enggak. Yang ketiga, apakah visibilitas kita untuk menjalankan suatu aksi massa. Berarti itu perlu banyak pertimbangannya kayak. Oh gitu Kak. Tadi kan Kakak sebelumnya pernah bilang juga kalau kita lihat dulu nih Kak isunya berdampak atau tidak. Nah terus baru dilanjutkan dengan tahap-tahapan selanjutnya. Nah mungkin di sini saya juga ingin menanyakan Kak, dengan adanya demonstrasi ini apakah dampak yang ditimbulkan setelah adanya demonstrasi? Sebenarnya kita tuh nggak bisa langsung ngasih dampak langsung dari suatu aksi. Misalnya kalau ditanya apa sih dampak positif yang lo berikan dengan lo ngelakuin aksi untuk isu Omnibus Law yang besar-besaran reformasi di korupsi. Gak ada yang tahu, gue nggak bisa ngasih definite answer kayak ini tuh gara-gara aksi kita loh atau apa. Kita nggak ada yang tahu saat ngelakuin suatu aksi apakah aksi tersebut emang bakalan ngerubah suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kita nggak tahu dampaknya itu akan ada atau bahkan dampaknya itu kapan terjadinya. Misalnya kita ngelakuin suatu aksi tahun 2018, gue nggak bisa ngomong tuh dampaknya akan cuman 1 minggu kemudian sudah berdampak atau 2 minggu kemudian. Kita bisa ngomongin yang bertahun-tahun kemudian baru terlihat tuh 5 tahun setelahnya kayak ternyata dampaknya tuh baru ada tuh 5 tahun setelahnya tersebut. Tapi kalau gue bilang dampak secara langsungnya adalah satu, pembumian isu. Saat lo turun ke jalan dan lo membawa massa aksi yang sangat banyak, pertama lo dilihat oleh orang-orang.
Dan juga kalau misalnya kita ngelakuin aksi massa, kita ngeluarin propaganda. Dari situ aja kita udah ngelakuin pembumian isu dengan skala besar yang bisa dilihat oleh khalayak banyak. Sebenarnya isunya tuh apa sih? Kenapa sih genting banget sampai kita ngelakuin suatu aksi massa yang ngebawa orang banyak? Terus yang kedua, kita tuh ngasih tahu, kita memberikan tekanan kepada pemerintah bahwa kita di sini pengen memberikan suatu keadilan, ingin membawa suara, membawa tuntutan, karena masih ada yang tidak baik-baik saja di negeri ini. Nah, terus kita dari aksi massa itu dampaknya adalah kita memberikan harapan. Semisal lo adalah kaum buruh yang lo nggak tahu terkait Omnibus Law, lo nggak ngerti tentang undang-undang Indonesia. Tapi di sini ada kaum akademis, baik dari kaum akademisi, baik dari dosen ataupun dari mahasiswa yang telah mempunyai akses untuk belajar dan lo bisa untuk mengkaji suatu isu. Kita memberikan harapan, kita ngasih tahu, oke Omnibus Law salah di A, B, C, D. Kita ngebantuin kepada kaum buruh tersebut yang emang dirugikan, tapi kita bisa ngebantuin mereka. Itu kita ngebikin suatu harapan, dan juga kita ngasih tahu bahwa kita ngasih tahu ke Indonesia bahwa di Indonesia ini masih ada unsur-unsur masyarakat yang peduli dengan hal-hal tersebut. Berarti itu sebagai salah satu bentuk ini Kak, apa fungsi mahasiswa itu Kak? Sebagai apa namanya? Agent of change Kak. Jadi itu sebagai membantu masyarakat kayak gitu Kak, menyampaikan aspirasi masyarakat. Benar. Dan dampak dari pada demonstrasi ini juga ada yang langsung, ada yang tidak langsung Kak. Dan Terus Kak, boleh tahu nggak sih Kak, cara biasanya kan Kakak nih aktor nih, berarti itu Kakak bertanggung jawab juga kan Kak. Jadi bagaimana cara menjaga suasana nih Kak, supaya aksi ini berjalan dengan tertib sesuai dengan SOP yang ada Kak, yang dari pihak kepolisian Kak. Boleh tahu nggak Kak? Oke, jadi kalau misalnya kita ngelakuin satu aksi, kita kan udah punya nih perangkatnya masing-masing. Kita ada korlap, koordinator lapangan, kita ada dinlap, dinamisator lapangan, kita ada humas, kita ada medis, dan semua itu tuh bergabung, udah ditentuin siapa-siapanya dan punya fungsinya masing-masing. Nah, bedanya ini kan sekarang lagi aksi COVID ya, jadi kita harus punya effort tambahan untuk tetap bisa ngelakuin prokes selama aksi massa, terutama aksi massa ya, simbolik masih akan lebih gampang karena orangnya lebih sedikit. Nah, di situ tugasnya dinamisator lapangan dan tugasnya korlap. Dinamisator lapangan itu lo tuh ngasih tahu ke semua maksa aksi lo, oke kita jaga jarak semuanya di sini, jangan bergerombol, jangan deket-deketan. Yaudah kita tunjukin aja kepada pemerintah kalau kita tuh kaum akademisi, kalau kita tuh terdidik dan kita tuh bisa ngelakuin prokes tersebut. Jadi yaudah lo dinamisator, lo jalan-jalan sana sini, lo ngasih tahu jangan deketan ya, coba ditentangin tangannya, pakai masker lo gitu-gitu. Dan korlap pun juga, korlap kan orang yang memegang toa kan, which means suaranya paling gede. Yaudah toa juga bisa dari paling depan ngasih arahan, oke semua masa aksi kita baris, kita rentangan tangan, kita jaga prokes. Itu untuk kalau kita ngomongin prokes. Selanjutnya adalah dari kalau misalnya udah ricuh aksi tersebut, di situ korlap yang akan sangat berperan. Korlap itu harus bisa ngasih tahu masa aksinya, apa yang dilakukan, jika sudah ricuh bagaimana, dan untuk tidak terprovokasi saat adanya trigger-trigger yang diberikan dari lingkungan. Misalnya polisi yang mulai maju, atau polisi yang ngebercandain mahasiswa, atau polisi yang udah mulai narik-narik. Itu yang kita harus supaya mahasiswanya tuh nggak terprovokasi, cuma kita bisa jaga satu sama lain. Di situ korlap yang bakal ngasih tahu semuanya menggunakan toa, ngomong kita harus diam, kita jangan terprovokasi, dan supaya kita ngebikin border mahasiswa supaya nggak ada teman-teman kita yang nggak ambil kalau emang udah ricuh. Berarti ini aksi demonstrasi yang dilakukan itu tetap ini kayak mematuhi protokol kesehatan yang diberikan pemerintah. Diusahakan untuk ngelakuin hal tersebut, karena kan pada akhirnya kita juga nggak mau terjadinya penambahan kasus dari COVID kan. Ya Kak, jadi pengen nanya lagi nih Kak, kan tadi kan apa yang berbau prokes kan Kak, jadi setiap aksi itu selalu mengikuti protokol kesehatan ditetapkan pemerintah. Nah biasa itu kan omongan orang di luar kan banyak yang menganggap kalau aksi demonstrasi yang dilakukan itu kan selalu melanggar prokes, terus bisa menambahkan kasus COVID yang ada di Indonesia. Nah, boleh tahu nggak Kak tanggapan Kakak terhadap omongan yang ada di luar sana Kak? Nah, emang bener, sebenarnya kalau kita ngelakuin aksi, kita bakalan ngelakuin prokes. Kenapa? Karena kita juga nggak mau adanya penambahan kasus dari COVID. Kita nggak mau dituduh-tuduh sebagai kaum yang menyebarkan COVID tersebut kan. Nah, kalau menurut gue sendiri, kalau misalnya lo turun ke masa aksi, atau lo pun berada dimanapun, sebenarnya lo ada beresiko untuk terpapar COVID. Tapi kan masalah waktu kita aksi massa, kita ngomongin ratusan orang atau bahkan ribuan orang berkumpul satu tempat. Risikonya memang sangatlah besar. Makanya dari itu kita sangat-sangat strict, tegas dalam penetapan prokes di
saat di aksi massa tersebut. At least masa UI sangatlah kita tegaskan untuk tetap ngelakuin prokes. Makanya kan tadi ada dinamisator lapangan untuk bisa ngingetin prokes setiap kali adanya terlihat kalau nih prokes udah mulai udah nggak ngelakuin prokes lagi. Nah, kalau menurut gua kita nggak bisa ngasih definite answer apakah emang dari aksi tersebut munculnya suatu kasus COVID baru ataupun bahkan klaster dari aksi. Kita nggak ada yang tahu hal tersebut. Tapi ya mau kita tahu atau enggaknya, kita tetap harus ngelakuin prokes untuk supaya nggak ada kasus COVID yang nambah. Jadi prokes itu benar-benar penting ya kayak di tengah aksi demonstrasi kayak gini Kak. Iya, kita kan kayak yaudah lu kaum akademisi gitu. Masa lu punya akses ke kuliah, lu punya akses ke berbagai literatur tentang COVID, lo nggak ngelakuin prokes. Bener banget Kak. Jadi kan dengar akhir-akhir ini kan ini kayak banyak di media massa, media cetak itu mengumumkan kalau adanya aksi demonstrasi Kak. Misalnya itu kayak tanggal 1 Mei itu ada aksi hari buruh kan Kak. Terus dilanjut sama tanggal 3 Mei itu ada aksi hari pendidikan nasional. Nah, boleh tahu nggak sih Kak kayak apa yang melatar belakangi Kakak ini sebagai mahasiswa itu untuk ikut dalam aksi demonstrasi tersebut Kak? Iya, seperti yang telah kita ketahui kan Hari Pendidikan Nasional kan di mana di situ kita menjelaskan hari lahirnya pendidikan, menjunjung tinggi pendidikan yang ada di Indonesia. Dan kenapa mahasiswa itu melaksanakan demonstrasi kepada pemerintah. Nah, jadi kalau misalnya kita ngelakuin satu aksi, kita tuh harus di backup dengan adanya kajian ataupun policy brief dan juga disertai dengan tuntutan. Nah, kita tuh ngelihat bagaimana lingkup akademis di Indonesia saat ini. Kasus Unilak, Teknokrat, mahasiswa yang di DO, mahasiswa yang diskorsing gara-gara mereka yang berani untuk ngelakuin, untuk berbicara, untuk bersuara, untuk mengkritik suatu kebijakan dalam kampus mereka. Lah, lu di kampus, lu di lingkup akademis, di mana kebebasan lu untuk ngomongin akademis? Kenapa orang-orang tersebut pada akhirnya malah di DO dengan alasan yang nggak bisa disebutkan? Kalau gue ngambil contoh Unilak itu 4 mahasiswanya tuh mengkritisi kebijakan dari rektor. Tanggapan dari rektor, DO. 3 mahasiswanya di DO. Saat itu di manakah Kemendikbud? Kemanakah peran Kemendikbud untuk menjadi penengah, untuk bisa ngasih tahu, untuk bisa ngasih batasan dari mana sih kebebasan dari suatu kampus dalam menetapkan skorsing kepada mahasiswanya, dan di mana sih Kemendikbud untuk menjamin bahwa kebebasan berpendapat itu ada di kampus dan juga menjamin bahwa mahasiswanya tersebut nggak ada yang dapat bisa mendapatkan ancaman baik DO, skorsing atau ancaman lainnya gara-gara berani bersuara. Nah, di situ kan kita udah ngelihat nih iklim Indonesia seperti itu, kondisi saat ini cukup mengenaskan lingkup akademis gitu. Nah, kita pengen ngasih tahu di aksi Hardiknas bahwa kebebasan berpendapat di lingkup akademik Indonesia sudahlah genting, sudahlah krisis. Tuntutan tersebutlah yang kita bawa untuk dicapainya kebebasan akademik di lingkup akademis. Nah, dari aksi Hardiknas, dari tuntutan tersebut kita bawa ke aksi Hardiknas dengan tujuannya adalah Kemendikbud, karena kita merasa bahwa Kemendikbud ini tidak menjalankan perannya dengan baik untuk menengahi antara mahasiswa dan juga kampusnya. Apalagi nih kayak misalnya tadi kan aksi bersuara itu atau menyampaikan pendapat kan sebenarnya udah diatur ya kayak di UUD gitu pasal 28 kan Kak. Nah, itu berarti kalau menurut Kakak sendiri itu kayak merupakan suatu pelanggaran UUD atau gimana Kak? Kayak pemerintah melarang untuk mahasiswa bersuara atau gimana itu Kak? Kalau menurut gua sebenarnya kebebasan berpendapat di kampus tersebut itu emang sudah ada UUD-nya. Tapi di sini kan yang nggak bisa, yang dari Kemendikbud untuk tidak melakukan adalah menjamin bahwa kita itu nggak akan mendapatkan ancaman. Kalau misalnya kita dilarang ya sudah melanggari peraturan yang mereka buat sendiri. Contohnya kasus di UGM berapa tahun yang lalu saat di himpunan dari kelompok FH-nya tersebut ngelakuin diskusi, loh kok malah dilarang untuk melakukan diskusi tersebut. Nah, itu masih awal-awal, masih dilarang untuk ngelakuin diskusi. Tapi gimana untuk mahasiswa yang sudah melakukan, yang sudah mengkritik kebijakan, yang sudah mengeluarkan pendapat mereka, tapi malah dikasih skorsing. Nah, itu kan juga sama-sama parah, dimana ya lu berpendapat, lu dikasih skorsing, lu diancaman DO, terus Kemendikbud nggak ngapa-ngapain, ngebebasin dari kampusnya untuk ngasih hal tersebut. Dan parahnya lagi, kita kosong dalam hukum, nggak ada payung hukum yang dapat menjamin bahwa ya udah lu bebas nih dari skorsing atau DO gara-gara lu berpendapat. Oke.
Oh, mungkin kita ini juga Kak, ada pertanyaan juga Kak, dengan tujuan yang ditetapkan, apa tujuan yang ditetapkan oleh masa demonstrasi sebagai bentuk aspirasi mereka berhubungan dengan pendidikan di Indonesia ini? Tujuannya sih dari tuntutan ya, kayak yang gue bilang tadi, kita ngebuat tuntutan dan kita tuntutannya adalah untuk bisa menjamin bahwa kebebasan akademik itu ada, dan juga kita menjamin untuk kita dilindungin saat kita ngelakuin pendapat, ngeluarin pendapat, kita mengkritisi suatu kebijakan, karena ini adalah suatu lingkup akademis yang lo bisa ngeluarin pendapat-pendapat lo, apalagi ini di kampus gitu yang emang mewajibkan kita atau men-trigger kita untuk berpikir kritis dalam suatu hal. Jadi seperti itu kalau menurut gue. Kan Kak, kemarin gue sempat baca kayak di apa media cetak gitu, kalau nggak media online, kayak kronologis awal itu kayak misalnya jam 1 ini mahasiswa berkumpul di depan gedung Kemendikbud kan Kak. Nah terus kayak menunggu audiensi Kak dari apa namanya, dari pihak Kemendikbudnya sendiri untuk menyampaikan maksud dan tujuan terhadap aksi demonstrasi itu. Boleh jelasin lagi nggak sih Kak, kayak secara rincinya itu kayak gimana Kak, secara lebih detail lagi Kak? Kronologis saat hari Nah iya Kak. aksi demonstrasi. Hardiknas ya berarti? Hardiknas. Oke. Nah di Hardiknas itu benar kata lo, kita bersama aliansi untuk masa UI datang dari jam 12 sampai jam 1 kita sudah ada di tempat. Udah kita udah berangkat masing-masing, kita udah berangkat sama-sama sebagai satu masa UI supaya lebih aman. Kita datang ke Hardiknas, kita bareng-bareng nyampe, kita ngumpul dengan aliansi, kita bikin barisan. Jam 1 tuh udah prokes terpenuhi semua. Kita udah baris, udah udah ngerentangin tangan supaya ada jaga jaraknya dari Dinlab dan juga dari Korlap, udah berusaha supaya prokes terpenuhi, aksinya lancar, dan ya udah lancar emang di awal-awal. Nah, lalu kita ngajuin audiensi kan. Nah di audiensi tersebut, audiensi kita ditunda. Awalnya ditolak justru, ditundanya dimulai jam 5. Permasalahannya adalah kita udah punya peraturan bahwa aksi memang nggak boleh ngelebihin jam 5 sore. Ya udah, waktu jam 5 kurang, masa aksi UI, jam 5 kurang 20, masa aksi UI itu udah siap untuk berangkat. Nah, tapi dari aliansi kita ini masih kekeh untuk, yaudah kita coba untuk stay aja sampai jam 5. Kita lihat apakah kita bisa negosiasi dengan pihak polisi, karena teman-teman kita di dalam itu masih ada yang jam 5 untuk masuk audiensi itu dari dalam. Jadi aliansi kita tuh berpikir kayak nggak bisa lah kita ninggalin teman-teman kita di dalam terus jam 5 kita pergi. Nah dari situ sebenarnya ada perbedaan pendapat dari aliansi dan anggota BEM UI, dimana BEM UI udah pengen cabut aja, ya udah 5 kurang 5 kita udah siap cabut. Tapi 5 kurang 5 tersebut tiba-tiba tuh motor-motor daripada polisi tuh udah ada di belakang kita. Masa aksi semua panik dong. Lu udah kabur-kaburan, bahkan masa aksi UI itu ada yang udah ditarik. 3 cewek, gue inget banget, 3 cewek tuh udah ditarik sama polisi. Gue beruntung gue ngeliat mereka di sana. Mereka anak 20, staff baru masuk. Mereka nggak tahu arahnya kemana. Tuh staff Akrop juga apa gimana? Bukan, tuh dari fakultas kebetulan. Karena kan kalau misalnya kita turun aksi kita bawa staff BEM fakultas ataupun IKM lainnya yang mau untuk ikut. Di situ ya udah gue ngeliat hal tersebut, gue tarik lagi masa kita. Kebetulan kita semua pakai jakun kan. Gue tahu gitu mana yang masa aksi UI, mana yang bukan. Nah setelah tersebut kita udah desek-desek, kita tuh ngedesek-desekan gara-gara kita yang dikerumunin sama polisi. Lu bayangin gitu, kita seorang mahasiswa nih, kita mahasiswa yang cuman nggak lebih lah dari 200 orang di situ. Apa sih bahayanya kita sampai polisi itu ngeluarin motor-motornya, sampai ngeluarin laras panjangnya, sampai jumlah mereka yang justru lebih banyak dibanding mahasiswa tersebut. Kita mahasiswa malah dibikin makin kecil. Kenapa? Gara-gara polisi yang ngelilingin terus. Itu tuh berlangsung 5 kurang 5, bahkan jam 5 tuh belum, kan kesepakatan adalah jam 5. Jam 5 aksi kelar. Jam 5 kurang 5 kita udah mau berangkat. Kenapa malah polisinya datang 5 kurang 5, udah langsung ngusir-ngusir dengan cara yang represif. Di situ akhirnya mahasiswa dipaksa untuk ngebuat border. Ngebuat border tuh adalah yang cowok-cowok ya biasanya, terutama cowok-cowok yang badannya lebih besar. Itu lo pegangan tangan di bagian luar untuk ngebikin ya udah pagar. Kenapa? Supaya pagar pengaman gitu kan. Iya, jadi misalnya lo pagar terus nanti sisanya di dalam. Kenapa? Karena supaya nggak ada yang diambil-ambilin. Nggak ada yang tiba-tiba polisi langsung ngambil lo atau gimana. Pokoknya border tuh pertahanan paling luar. Di situ kita udah terpaksa bikin border. Kalau udah bikin border itu berarti udah ricuh aksi tersebut. Masalah ricuhnya bukan dari mahasiswa. Kita tuh diam, kita nggak ada masalah sama sekali sama aksi dari jam 1 sampai jam 5 kurang 5 tersebut. Yang buat gue bertanya-tanya adalah emang kayak tadi,
emang bahaya ya mahasiswa yang udah mau pulang, udah mau siap-siap pulang. Bahayanya apa sih sampai polisi ngelakuin hal seperti itu, aparat untuk ngelakuin represivitas tersebut. Padahal itu belum sampai jam 5 kan Kak? Belum, itu masih 5 kurang 5 atau 5 kurang 3, di mana emang masa aksi UI itu udah baris, udah siap, udah tinggal dibawa mau pergi, tiba-tiba di seperti itu. Kita kan panik ya semuanya. Mungkin respon dari apa terlalu berlebihan atau Nah itu masih ada masih dipertanyakan lah. Iya. Pokoknya benang merahnya entah kemana. Nah masalahnya lagi tuh adalah saat kita kabur, saat kita udah mau balik ke bis untuk membawa masa aksi dari UI, ada oknum dari aparat yang sengaja untuk membuat kericuhan. Jadi oknum dari aparat itu sengaja nyelundup ke mahasiswa terus ngelempar batu. Nah aparat yang lainnya ngira itu mahasiswa kan yang ngelakuin hal tersebut. Dicarilah mahasiswa yang ngelakuin itu, makanya ada mahasiswa yang saat itu langsung dipukulin sama polisi. Satu mahasiswa, 7 polisi. Lo kira satu mahasiswa bisa ngapain gitu ngadepin akademi polisi? Dipukul di tempat itu? Dipukul di tempat, dia langsung dipisahin dari barisan mahasiswa. Dan border kita kan panjang ya, jadi ya udah kecampur gitu loh. Kuning tuh di belakang, Undip jaketnya di mana, depan ada warna biru. Jadi di tengah-tengah border mahasiswa tersebut emang masa aksi UI ada di dalam border, tapi kita nggak tahu masa aksi UI apakah semuanya ada di belakang atau ada yang terpisah di depan. Ternyata waktu ada oknum yang melempar batu tersebut, ada masa aksi UI yang panik. Masa aksi UI panik dan dia agak memisahkan diri, agak maju ke depan dibanding teman-temannya yang lain. Nah di situ dia tiba-tiba langsung ditarik sama aparat, padahal dia masih berada di dalam border mahasiswa, dia masih berada di dekat-dekat kita semua, nggak jauh dari temannya dia, nggak jauh dari masa UI yang lain. Dia ditarik, bener-bener random sampling, gue nggak tahu sih random sampling atau udah ditargetkan. Dia ditarik dan dia dibawa. Jadi waktu kita tiba-tiba udah tenang, udah semuanya udah dihitung kembali masa-masanya, gue minta sama korlap fakultas, kurang 1 orang tersebut. Kita nggak tahu, kita nggak ada yang ngeliat dia kemana, karena dia bener-bener ditarik secara tiba-tiba aja. Ada oknum melempar batu, dikiranya dia yang ngelempar, dia yang ditarik. Terus ternyata dia ditetapkan sebagai tersangka, padahal status penetapan tersangkanya aja nggak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Terus dengar kabar itu kalau misalnya kan yang udah ditangkap gitu Kak, terus itu kayak mendapat kesulitan dalam hal advokasi kayak gitu kan sih Kak? Iya. Jadi masa UI yang tertangkap ini nggak diperbolehkan untuk mendapatkan advokasi hukum. Nah, itu aja udah melanggar dari UU yang berlaku, di mana lo jika lo sudah ditetapkan menjadi tersangka, lo tuh punya hak untuk meminta advokasi hukum. Dia ini nggak diberikan advokasi hukum, nggak diperbolehin untuk manggil lawyer ataupun apapun itu. Dan kebetulan dosen-dosen dari FH itu juga udah bantuin dia, dan dosen-dosen FH-nya pun sudah mengaku, loh ini apa, kenapa hukumnya cacat gini, kenapa ada malprosedur dalam penetapan dia sebagai tersangka gitu. Oke Kak, seperti yang tadi sudah dibilang kan keadaannya sangat ricuh gitu ya Kak, terlihat. Nah tanggapan dari masyarakat sekitar itu gimana Kak menanggapi aksi demonstrasi kemarin Kak? Kalau gue lihat untuk terhadap aksinya tersebut, banyak lah, of course akan selalu ada orang yang komennya positif dan orang yang komennya negatif. Akan ada mahasiswa-mahasiswa lainnya yang semangat perjuangan, terima kasih udah ngebawa aspirasi kita, udah ngebawa hak-hak kita untuk dibawa ke sana. Tapi kan tetap ada masyarakat yang berpikir kayak, lo ngapain sih aksi, lo cuman ngebikin covid doang, gak guna aksi lo, semacam-macam itu. Atau yang mengaku bahwa pemerintah saat ini tuh udah bener, bahwa kasus itu hanya diadakan aja tuh ada. Tapi yang gue lihat adalah saat ada masa aksi UI yang tertangkap, kita tuh nggak diam, baik dari mahasiswa, baik dari unsur masyarakat, baik dari buruh ataupun baik dari iluni UI, itu semuanya membantu. Jadi kan gini, sewaktu kita lagi aksi Hardiknas, itu nggak cuma ada mahasiswa doang di sana, buruh pun ikut turun untuk bersolidaritas. Itu kan berarti nanggepin bahwa kita di sini itu nggak sendirian, unsur masyarakat lain ada di sana bantuin kita. Dan saat ada masa aksi yang ketangkep, kita nggak bikin petisi kita 10.000 ditandatanganin. 10.000 emang dari mahasiswa aja? Enggak, banyak dari masyarakat lainnya, baik dari buruh ataupun masyarakat biasa, unsur masyarakat om ya kayak. Dan
petisi tersebut itu bahkan bukan mahasiswa doang yang bikin. Petisi itu tuh digagasinnya sama alumni UI. Alumni UI di situ rapat dengan mahasiswa dan mereka bilang, "Kami di sini pengen bantuin kalian. Kami tahu kalian tuh bener di sini. Kita tuh bener di sini." Ya udah, dibantuin bikin petisi dengan segala koneksinya mereka yang udah duper-duper banyak. Akhirnya kita bisa ngebikin petisi tersebut menjadi 10.000 dan kita bisa advokasiin terus ke Kapolda. Jadi Jadi bisa saya simpulkan, jadi mungkin dari respon masyarakat itu Beragam. beragam. Ada pro dan kontra kan ya, pro seperti dan kontra, biasa. iya. Jadi ini makasih banget ya Kak udah mau menyempatkan waktunya Kak. Iya, terima kasih banyak. Jadi Kak, ini atas semua bisa info-infonya. diambil kesimpulan nih. Jadi, dari beberapa yang udah kita omongin, ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil. Pertama, aksi Hardiknas merupakan aksi yang dilakukan mahasiswa sebagai bentuk perjuangan dalam menegakkan pendidikan yang jauh lebih baik di Indonesia. Yang kedua, aparat keamanan juga dapat melakukan penertiban tanpa adanya tindakan kekerasan terhadap mahasiswa. Dan yang terakhir, mahasiswa juga harus terus menyuarakan suara sebagai bentuk tridharma perguruan tinggi dan perpanjangan tangan dari masyarakat Indonesia. Ya, mungkin itu aja nih ya. Itu aja. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih juga. Ya, terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa di bincang kasrat selanjutnya. Bye bye, wadah Bye-bye. YMMT.